wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berdoa dulu ya. Minta tolong ketua kelasnya disiapkan. Jaga berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Dari suaranya seperti sudah semangat semua ya. Banyak ya sarapannya tadi. Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin mengecek kehadiran kalian. Tolong dibantu jika ada temannya yang tidak masuk atau izin ya. Husnul Fatimah, Luciana, Maria Marcella, Marzelina. Sudah tahukah hari ini kita akan belajar apa? Sudah. Melanjutkan materi tes negosiasi. Oke. Khusus hari ini kita akan belajar mengenai struktur tes negosiasi dan juga bagaimana langkah-langkah menulis tes negosiasi. Kalau minggu kemarin masih ada yang ingat tidak negosiasi itu apa? Yang bisa angkat tangan. Ya nggak apa-apa. Nanti bantu temannya kalau ada yang salah. Oke. Negosiasi adalah sebuah kegiatan untuk yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam mencapai sebuah kesepakatan. Ya, diingat ya. Nah, jadi hari ini kita tadi mau belajar apa? Tentang Tes negosiasi. struktur teks negosiasi dan yang kedua langkah-langkah menulis. Oke. Pernah nggak kalian melakukan teks negosiasi? Melakukan kegiatan bernegosiasi? Pernah dong. Ya. Di mana? Siapa yang jawab? Di pasar, benar. Coba Mas Hoirul. Pernah nggak melakukan teks apa kegiatan negosiasi? Pernah. Di mana, Mas? Di pasar. Biasanya menemani orang tua atau kakak ya. Biasanya bagaimana kamu negosiasinya? Menawar. Gimana? Contohin dong. Contohin. Bisa lebih murah nggak, Pak? Oh iya, misalnya harganya 10.000. Pak, bisa lebih murah nggak, Pak? Ya, gitu ya. Terus, bapaknya jawab apa? Mau nawar berapa? Mau apa? Mau nawar berapa? Mau menawar berapa? Ya. Jadi itu adalah bernegosiasi. Oke. Jadi saya akan memberikan video, menampilkan video. Saya minta tolong kalian semua untuk memperhatikan ya. Nanti saya bertanya. Apakah bisa dilihat? Lihat ya? Bisa. Sudah diperhatikan? Nah, tadi negosiasinya kegiatannya tentang apa? Jual HP. Lihat nggak tulisan yang di atas video tadi? Lihat. Masih ingat tulisannya apa aja? Apa? Ada yang bisa dijawab? Orientasi tadi, ya.
Lihat ya, ada orientasi, ada permintaan juga. Lalu ada apa? Penawaran. Nah, lalu persetujuan dan penutup. Itu termasuk pada apa? Struktur. Setelah ini kita akan berkelompok, lalu kita sedikit masuk pada materi. Jadi kita belajar berkelompok aja ya. Kayak ini kan nanti ada yang bisa, ada yang kurang. Jadi kita berkelompok. Saya yang milih ya. Sudah siap? Oke, kita nanti sekalian bermain. Oke Mas, silakan. Tidak usah menggeser-geser meja. Diangkat, tidak perlu geser. Ayo, satu angkat tangannya. Satu di sini, berkumpul di sini. Kelompok satu. Jadi kalian nanti akan bermain atau belajar menggunakan media yang sudah saya siapkan. Di sini sudah saya tuliskan atau saya tempel ya, struktur dan juga langkah-langkah menulisnya. Nanti saya minta tolong yang maju tolong ambil ya. Jadi nanti di sini ada apa itu struktur negosiasi, pengertiannya dan juga ada contohnya. Ya, jadi kalian berkelompok bisa belajar bersama-sama. Lalu kita akan masuk pada langkah-langkah ya, langkah-langkah menulis apa aja sih? Pertama tahapannya 1, 2, 3 dan 4. Dan di terakhir ini kita ada tugas kelompok. Silahkan kalian kerjakan berkelompok. Nanti perwakilan dari kelompok saya minta 2 orang untuk menampilkan atau mendialogkan acting ya hasil dari tugas atau presentasi lah, tugas yang kalian kerjakan secara berkelompok. Bisa kan dipahami tugasnya? Bisa. Jadi sekarang saya minta perwakilan kelompok maju ke depan. Ya. Sekalian KPG-nya ya saya berikan. Kelompok 1, kelompok 2 siapa? Kelompok 3. Oke. Coba kita lihat. Ada struktur teks negosiasi. Nah, sengaja saya mempersiapkan media yang kalian bisa gunakan secara langsung karena tidak semua bisa melihat PowerPoint ya. Jadi ada yang pertama orientasi. Orientasi adalah pembuka. Orientasi adalah pembuka. Ya, pembuka. Contohnya apa? Kalau tadi Mas Khairul mana Mas Khairul? Oh iya, Mas Khairul di sini. Mas Khairul, tadi kan saya pernah melakukan negosiasi dengan bapak-bapak di pasar. Orientasinya adalah pembukanya sebelum melakukan tawar-menawar adalah pertama apa? Ada yang bisa menjawab? Pembuka. Salam. Assalamualaikum. Lalu yang kedua masuk pada pengajuan. Nah, pengajuan ini sudah mulai masuk pada pertanyaan. Tadi, Pak, apakah Bapak punya baju? Misalnya kalian ke toko baju, Pak, Bapak punya nggak baju ukuran XL warna merah? Nah, setelah ada pertanyaan tadi, masuklah pada penawaran, ya. Penawaran. Siapa? Bisa. Belum dia melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang untuk mencari kesepakatan disebut penawaran. Sudah paham penawaran? Bisa dong kalau itu. Persetujuan. Nah, apa dong pengertian persetujuan?
Ada yang bisa bicara nggak? Jadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Iya, terjadinya sebuah kesepakatan. Intinya adalah sepakat. Nah, yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup apa? Proses mengakhiri percakapan. Perlu nggak? Perlu. Contohnya, ayo, siapa yang bisa ngasih penutup? Tadi di video juga ada. Matur suwun Bu, selamat siang. Atau selamat siang ya Bu, terima kasih. Bisa kebayang? Bisa. Berarti nanti bisa ya mengerjakan tugasnya? Ah. Berarti siap untuk maju ke depan. Oke? Oke. Coba dari media itu ada yang perlu ditanyakan? Di bagian struktur, oke, perhatikan di bagian struktur. Coba kertas ini diambil. Kalian ambil, kalian baca. Di sana saya telah berikan contoh tentang struktur. Silakan dibaca. Berikan temannya juga ya, gantian ya. Apa nanti dibagiin. Bisa kita lanjut? Atau ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Setelah ini kita masuk pada langkah-langkah menulis. Sebelum itu silakan kalian pahami dulu apa saja strukturnya tadi 5 bagian teks negosiasi. Pahami ya? Ya. Kalau nggak paham tanya temennya, ya. Karena ini kalian harus belajar bersama. Langkah-langkah menulis teks negosiasi. Wah, ini dia. Kegiatan menulis adalah kesukaanku, ya kan? Iya Bu. Oke, saya kan buktinya ya, gitu kan? Oke, yang pertama ada apa? Topik, tema. Semua kegiatan menulis pasti diminta topik dan juga tema. Ya. Kita ambil satu yang lebih mudah. Contohnya apa? Topik negosiasi. Mengumpulkan tugas. Oke, gini. Tadi kita sudah punya topik, misalnya jual beli. Ya. Ini langkah-langkahnya lebih mudah. Kalian bisa membuat topik. Oke. Saya punya segitiga. Yang pertama adalah menentukan topik. Topik apa? Kita ambil lebih mudah aja ya. Di sini kita taruh jual beli. Jual beli apa contohnya? Baju, thrifting gitu ya. Kita garisin. Oke. Langkah kedua kita apa? Langkah kedua. Itu ada menentukan partisipan yang berbeda kepentingan. Partisipan tahu nggak? Adalah orangnya, pelakunya. Bisa? Berarti tadi kita sudah punya topik. Nggak kelihatan ya di sana? Kelihatan? Kekecilan? Ya. Iya. Jual beli baju. Oke, di sini kita tulis partisipannya. Partisipan siapa contohnya? Ya? Yang lain dong. Jual dan membeli. Jual dan membeli. Coba berikan nama. Sehat dan Masya. Kita dari sini ya. Yang ketiga ada apa di sana? Menentukan perbedaan kepentingan. Nah, berarti kalau tadi sehat itu apa kepentingannya? Pembeli atau membeli. Misalnya sehat membeli
dalam membuat segitiga seperti ini? Tinggal mengikuti langkah-langkahnya tadi ya. Nah, nanti di sini bisa kalian kembangkan. Setelah Zehan, di sini yang bagian percakapan. Ini jangan lupa ada orientasi tadi tuh. Ada pengajuan. Nah, Mas di sini jual baju Adidas enggak? Terus ada penawaran. Nah, penawaran biasanya nggak langsung satu kali ya. Biasanya berapa kali penawaran dilakukan? Sampai Sekali 10, 2 kali. 2 atau 3 kali. Oke. Tujuan dan yang terakhir adalah Oke, saya rasa kalian mampu. Silakan dibuka lembaran atau gunungan yang paling bawah. Di sana ada soal. Silakan dibaca bersama kelompoknya, lalu dikerjakan. Nanti kalau tidak paham, bisa panggil saya, nanti saya jelaskan ulang. Bisa dipahami? Oke, silakan. Kerjakan di APD-nya ya. Ini ya Mas. Ya, nanti ada 2 bagian. Di sini pertanyaan atas teks negosiasi tadi. Lalu yang kedua, kalian membuat sebuah teks negosiasi. Temanya bebas. Yang dekat dengan kalian, yang mudah kalian buat. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Bisa? Bisa ya? Bisa. Dibantu ya temannya. Di sini temanya apa? Topiknya apa? Jual beli 2. Berapa partisipan? 2. Partisipan ingatkan apa? Gitu. Udah jadinya kalau nggak tahu partisipan. Pas topiknya apa? Partisipan rencananya 2. Jangan lupa ditulis nanti bagian strukturnya ya. Oke, kita mulai dari kelompok mana nih? Satu dong. Nanti saya mau kelompok 3. Kelompok 3 udah siap belum? Siapa yang mau maju nanti? Oki dan Eva. Silakan dipersiapkan. Yang lain diperhatikan ya, teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Melva. Ingin mempresentasikan teks negosiasi tentang pengumpulan tugas. Oke, namanya pengumpulan tugas. Suaranya yang paling
mulai. Tidak tahu. Bagaimana kalau kamu duduk dulu di lapangan? Jangan dibully saya pada saat itu. Itu kan salah kamu karena tidak mengerjakan PR. Sebenarnya kalau kamu jadi semuanya bisa diganti. Penawaran orientasinya apa? Bagian mana? Bisa dijelaskan? Penawarannya di mana? Di sini tawar-menawar bagaimana? Bagaimana kalau kamu duduk bersama di lapangan? Jawabannya tidak. Ya, apa tujuannya? Dia punya tujuan apa? Oke, teman-teman dari kelompok lain apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada? Sudah cukup ya? Jelas? Jadi setelah kalian berkelompok tadi, bisakah kalian memahami mengenai struktur teks negosiasi? Bisa. Apa saja? Adakah yang bisa menjelaskan ulang untuk teman-temannya bagiannya? Oke. Orientasi, Iya. pengajuan, penawaran, tujuan, Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan pokok. Kalau bagian langkah-langkah sudah bisa dipahami kah? Yang pertama pasti harus apa? Topik atau tema, itu penting ya. Lalu yang kedua, partisipan. Ada yang belum paham, partisipan itu adalah pelaku atau orang, ya. Partisipan. Lalu yang ketiga, perbedaan kepentingannya apa? Kalau punya kepentingannya sama berarti tidak ada negosiasi, ya kan? Iya. Sama penjual. Ya. Lalu selanjutnya yang ketiga, yang keempat, harus ada kesepakatan. Sebelumnya pasti ada tawar menawar. Lalu yang kelima, menyusun kerangka. Nah, kerangka tadi bisa kalian coba menggunakan segitiga tadi ya. Segitiga untuk mempermudah kalian dalam membuat kerangka teks negosiasi. Dan yang terakhir apa? Mengembangkan. Nah, tadi kalian sudah mempunyai kerangka masing-masing. Kalian kembangkan menjadi teks-teks negosiasi yang bagus-bagus. Nanti, misalnya kalian belum memahami, bisa bertanya dengan temannya, tadi yang sekelompok yang lebih paham. Ya? Oke? Adakah pertanyaan adik-adik? Anak-anak? Oh ya. apakah dalam bernegosiasi selalu ada persetujuan? Nah, apakah dalam bernegosiasi selalu ada persetujuan? Adakah yang bisa menjawab bagian persetujuan? Apa? Jawabannya? Jawabannya ada atau tidak? Harus ada. Karena ya harus. Persetujuan harus ada nggak? Ada yang iya, ada yang tidak. Kalau yang tidak kenapa? Karena tidak semuanya harus. Oke. Contohnya gimana dong? Nggak tahu. Jadi
dalam bernegosiasi tidak harus ada persetujuan. Nah, misalnya tadi mau membeli buah, ini udah ditawar 15.000, 14.000, tidak bisa, saya nggak ada untungnya kalau 15.000 Bu. Ya udah dengan tawar menawar yang alot, tidak ada kesepakatan, berarti tidak jadi membeli. Dalam bernegosiasi tidak harus ada kesepakatan, tetapi dalam teori bernegosiasi ada bagian persetujuan. Paham? Yang lain, adakah pertanyaan lagi? Mas Kiro. Itu bagaimana jika dalam struktur negosiasi tidak ada bagian berikut? Nah, ada pertanyaan lagi tentang struktur ya. Bagaimana jika di dalam struktur negosiasi tidak ada bagian penutupnya? Ada bisa berikan contoh penutup enggak? Mas Zehan lagi, boleh? Baik, Pak, terima kasih. Salam. Ya. Baik Pak, terima kasih. Lalu wassalamualaikum. Ya, kalau bagian penutup. Nah. Jadi, benar yang dikatakan Mas Zehan. Penutup itu penting karena untuk mengakhiri sebuah percakapan. Bagaimanakah contohnya? Tadi Mas Zehan menjawab, baik, terima kasih Pak. Dan salam. Salam itu juga termasuk pada penutup. Bisakah dipahami? Bisa. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup pelajaran kita hari ini. Juga tadi sudah berbunyi ya, waktunya sudah habis. Tugas kalian untuk minggu depan adalah membuat sebuah video. Nah, tadi kita sudah menonton video bersama-sama. Sudah punya gambaran kan? Sudah punya teks negosiasinya masing-masing? Nah, jadi minggu depan tugasnya membuat video teks negosiasi. Bisa? Bisa dong. Yang tadi artinya masih malu-malu, mungkin bisa belajar lagi di rumah biar tidak malu-malu belajar depan kaca. Atau mungkin ada yang ditambahkan dari dialog-dialog tadi juga boleh dikembangkan lagi biar lebih panjang. Bisa dipahami? Bisa. Nah, saya rasa sudah memahami semua mengenai materi hari ini. Saya harap kalian jangan malas belajar. Jika ada pertanyaan yang membingungkan, silahkan bertanya, baik kepada saya atau teman-teman. Kurangi 1 permainan HP-nya, ya. Di kelas dikurangi ya. Gurunya, gurunya ya. Oke, saya rasa cukup. Bisa saya tutup pelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya karena kalian sangat baik mengikuti pelajaran ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.